Kalau kamu tanya, bagaimana dengan korin? Korin tidak ada, teman. Korin itu istilah pengganti sahabat. Wong setan itu saja loh, bukan masalah wujud. Setan itu masalah pengaruh. Setan itu duduk masalah wujud. Allah gawe setan supaya punya tugas nggodha menungso. Berarti nek dia menungsone itu berhasil, maka dia dapat pahala. Biasanya ki sholat, setan gudu akhirnya nggak sholat, berarti kan berhasil. Berarti setan logikanya kan untuk pahala. Nah, itu teman-teman kaitannya. Oke. Ya, pengajian ini kan kayak wong gremeng. Jadi sudah saatnya peradaban itu akan runtuh. Banyak politik juga kan hampir semua tatanan dunia saat ini itu kan hasil opini. Kedua, hasil kontrol. Ketiga, rumusan hasil kontrol. Rumusan yang diakibatkan dari kekhawatiran jika tidak bisa menguasai sebuah negara. Umpamanya dalam hal baterai mobil listrik, itu Indonesia salah satu pemasok. Umpamanya kan begitu. Maka negara itu membuat rebutan untuk menambang di Indonesia. Terus rebutan. Jadi kemudian akhirnya kadang malah terjadi perang. Seperti minyak, Iran digempur Israel sama Amerika. Karena keinginan Israel ingin menguasai Timur Tengah, bukan sekedar wilayah, tapi penguasaan terkait dengan minyak. Kan contoh-contoh kan begitu. Sampai perang untuk mengontrol. Ya fakta-fakta kan seperti itu. Peradaban baru tidak begitu polanya. Itu politik. Untuk agama juga sama. Logikanya kan demikian. Para nabi, para rasul itu datang itu menghancurkan berhala. Kalau diuraikan agak detail sedikit, tidak hanya sekedar menghancurkan berhala, tapi juga ada sebuah kalimat bahwa jangan berpuas diri dan berbangga-bangga. Fanatik, kultus, kaku, dan beku. Nah, ini kemudian ini kan perihal ego dan nafsu. Jadi baik berhala dalam bentuk fisik, berhala dalam bentuk diri, pengakuan, itu kan jelas-jelas para nabi, para rasul kan menghancurkan itu. Tapi menjadi tidak masuk akal jika ada suatu tempat yang digunakan untuk melanggengkan berhala dan kemudian melanggengkan pertikaian, itu enggak masuk akal. Yang satu langgengnya pertikaian sampai sekarang enggak ada habisnya, yang disebut dengan Masjidil Aqsa, itu rebutan enggak ada habisnya. Kemudian yang satunya menjadi kebanggaan umat Islam, tapi sama-sama berhala. Sekarang kalau kita menggunakan logika, masuk akalkah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad meninggalkan sebuah kotak untuk dijadikan sebagai sesembahan? Tapi kalau ini dibuka kan geweger. Lebih ngendi ya sembuh. Enek tapi ngono wae, kasah disebut.
Tapi kan nggak logis. Apalagi nggak logisnya itu saat bekas-bekas itu dijadikan sebagai alat sesembahan. Nabi Ibrahim itu saking sektine, batu yang diinjak itu ngecap sikile. Sikile sing ngecap itu kemudian diadai sesuatu dhuwur khusus terus dijadikan sebagai alat sesembahan. Masuk akal enggak sih seperti itu? Nek werono kan gitu ta. Enggak ya kulone Warujayeng padahal. Kulone Nganjuk, kulone Madiun lah. Kulone Madiun. Masuk akal enggak gitu lah. Iya, wis sudah saatnya kita untuk menggunakan masuk akal itu. Nabi Rasul itu enggak nggawi bekas-bekas semacam itu, apalagi untuk menjadi perang. Itu enggak masuk akal belas itulah. Coba buka sejarah. Karena faktanya itu nggak usah diceritain di kene, geger engko, golek ana dhewe wae. Tapi itu dibangun jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Wong polanya sistem ibadah pengunjung itu bahasane Indonesia, nek bahasane Jawa pisowanan disebut kosoda itu sowan sing ketemu pemilik pisowanan. Nek bahasa keren haji. Nek basa Jawane pengunjung. Disebut haji itu mergo saat di kono haji tolong minggir kan gitu. Terus dikira kuwi gelar padahal memang sebutane para pengunjung minggiro gitu loh. Kemudian akhirnya di KTP ini ditambah H, itu janjane nek nganggo bahasa Indonesia H-mu gantinen P, pengunjung. Ya, rasionalnya begitu. Sesuatu yang enggak logis. Masjidil Aqsa dipertahankan, kemudian terjadi perang. Itu yang tidak logis. Lagi pula, tatanan ibadahnya itu kan mazhab Imam Syafi'i. Artinya apa? Ya berarti kan 400 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Kan gitu. Wis ngono ya. Terus yang saya jeru, saya agak yang sakit hati. Walaupun tidak dimaksudkan nyakiti. Tidak dimaksudkan nyindir, enggak. Kita tuh hanya maksudnya tuh membuka terus bloko suto nuding irung itu maksudnya nggak nyindir ngelokke. Itu semoga dalam ridhonya akan menceritakan perihal kematian. Ya memang kalau cerita kematian sih panjang ya,
Apalagi kalau kita ngungkap tentang Al-An'am 93 dan Sabah 51. Panjang. Yes, lain waktu aja kita angkat Jumat lagi. Tapi saat orang meninggal dunia itu nggak mengenal pintu pulang kembali, nggak mengenal akhirat karena nggak mengenal Tuhan, teman-teman. Saya hanya ngambil gongnya saja. Ngegirisi teman-teman, ngegirisi demi Allah. Demi Allah. Jadi kalau orang banyak pendapat, ruhnya keluar. Memang cirinya orang meninggal dunia itu kalau selamat, walaupun tidak selalu, tapi cenderungnya kalau selamat itu kehidupannya di dunia itu syariatnya bagus, kebersamaan, kekeluargaan, sosialnya bagus, maka ditandai dengan meninggalnya itu lemes dan tetap hangat. Sebelum dipendem, sebelum bersentuhan dengan tanah, itu tetap lemas dan hangat. Nek kowe takok, kok Pak Yai ngerti wis timbangannya akeh pertanyaan? Iya. Aku pernah hipotesa, analisa, karena saya pernah menjadi penunggu di kamar mayat cukup lama, tapi saya niatkan hanya untuk mencari data, ingin tahu persis ketepatan. Saya juga ditampakkan ruh-ruh yang bersangkutan, katakanlah demikian. Saat meninggal dunia, ruhnya keluar, itu rata-rata kaku. Ada yang mangap, kaku, sehingga diganjel, duak gitu. Itu pertanda nggak beres. Ditaleni supaya iso mingkem gitu. Bahkan ada yang diceklek karena saking kakunya, kadang nemui gosong. Dan saat roh keluar itu pasti disertainya rasa sakit. Biasanya begitu karena dingin itu menunjukkan kaget. Kemudian kaku itu menunjukkan ngempet, rasa sakit yang hebat. Dingin itu karena ketakutan yang hebat. Tapi bagi yang selamat, karena saat saya dinunggoni seseorang yang ketepatan orang sakit ini dekat dengan kamar mayat, itu sehingga pada saat saya nggak pernah menemui yang lemes, yang tetap hangat. Ada yang lemes tapi dingin. Biasanya nek dicek yang bersangkutan terlepas Islam atau tidak, tapi kehidupan sosialnya baik, maka dia juga cenderung lemes. Tapi dinginnya itu selalu menyertai. Biasanya orang yang baik dengan sosial, dia dingin. Saya mengetahui orang yang selamat itu ya saat sudah pulang. Gongnya saat Mbah Yai kondur, saya melihat sendiri seperti apa, tetap hangat dan lemes, dimandiin sulit karena saking lemesnya. Dan orang yang selamat itu meninggalnya seperti tidur. Jadi ngantuk hebat.
ini bukan katanya. Semula saya mendengar cerita ini dari Mbah Yai, tapi saya tahun 2024 bulan Agustus 4 kali dalam 1 minggu itu mengalami sendiri saat ngantuk hebat nggak bisa dikendalikan, ternyata pulang. Tapi pada saat nggak pulang, ruhnya keluar, itu nggak ngantuk, tapi ada rasa sakit yang menyertai. Karena dari 4 kali saya mati, entah apa, mati suri apa saya nggak tahu, tapi ada satu momen di antara 4 kali saya kehilangan nafas, ada 1 kali yang saya ruhnya keluar. Tapi memang saya sadar, saya ingin ruh keluar. Saya ingin tahu. Ternyata sakit yang saya rasakan di dunia tidak hilang pada saat ruh itu keluar. Dan saat ruh keluar, saya bisa melihat jasad saya. Saya dapat melihat lingkungan di mana jasad itu geletak. Tapi pada saat pulang, nggak tahu. Karena saat pulang, ruh jalan masuk ke dalam, kemudian dipapak sama Mbah Yai, lebih kok mulai ada komunikasi. Saya ingin tahu tentang bagaimana pulang, kemudian ada satu proses, dan saya nggak lihat dunia lagi. Saya tidak tahu ada apa di dunia. Saya tidak tahu anak istri menangis. Tapi pada saat saya ruh keluar, saya melihat anak istri menangis, saya melihat, kemudian dan sakitnya masih menyertai. Dan di Quran juga disebut fadriba banum babun batinuhu fihi rohmah. Jika masuk maka rahmat, tapi jika kibalihil adab, tapi jika keluar adab. Itu sekilas seperti itu. Jadi nggak perlu takut meninggal dunia, karena ngantuk hebat, riap, sek gitu. Terus kemudian ruh proses perjalanan masuk. Ada satu kejadian di 7 menit pertama saat ruh, ternyata bukan 7 langkah tapi 7 menit. Di 7 menit inilah seperti ada layar apa yang kita lakukan selama ini. Hal yang ekstrim, tidak nyaman muncul, dan yang ada mungkin yang pernah membahagiakan muncul ini lebih dulu, kemudian yang tidak nyaman muncul. Disitulah situasi itu terbangun. Biasanya di situasi tidak nyaman itu berhenti, akhirnya meninggal dunia itu akan menjadi apa? Medon, gendruwo, kuntilanak. Kalau kamu tanya, bagaimana dengan korin? Korin tidak ada, teman. Korin itu istilah pengganti sahabat. Wong setan itu saja loh, bukan masalah wujud. Setan itu masalah pengaruh. Setan itu duduk masalah wujud. Allah nggawe setan supaya punya apa? Tugas nggodha menungso ngono. Berarti nek dia menungsone itu berhasil, maka dia dapat pahala. Biasanya ki sholat, setan nggodha akhirnya nggak sholat, berarti kan berhasil. Berarti setan logikanya kan untuk pahala.
logikanya kan ngono. Enggak. Setan itu pengaruh. Saat kowe dipengaruhi oleh lingkunganmu negatif ya, pengaruh negatif yang menjadikan lupa kepada Allah, itu disebut setan. Terus kemudian itu menjadi kehidupanmu. Orientasi niki pandangan tonggo, pandangan orang lain, cari pujian orang lain. Ya, itu dipengaruhi setan. Kudune poso jadi enggak poso. Itu bukan digoda setan, itu karena pengaruh. Pengaruh itulah disebut setan. Saat itu kamu jadikan orientasi, maka kamu menjadi sahabatnya setan. Jadi korin itu bukan masalah jin korin, enggak ada. Itu ya ruh itu sendiri. Itulah pendapatnya wong mumet. Ini pendapatnya wong mumet terus nggawe definisi korin. Jin itu nggak iso didelok wong jin ki. Nek kowe enek wong moro ngekei dhuwit, kemudian dibalik ngekei dhuwit itu enek makna maksud supaya dipilih dari DPR MPR umpamane begitu. Sesuatu sing ndelesep di jero ati. Sesuatu sing ndelesep di jero ati. Sing rupane sing bentuknya itu adalah apa jenenge? Motif tersembunyi. Nah, itu jenenge jin. Jenenge jin. Kowe membantu orang lain, tapi niatnya itu supaya orang itu bisa kamu kontrol. Ya kowe dadi jin gitu loh. Ya itu jin, motif itu jin. Nek sing druwu kuntilanak itu apakah itu jin? Duduk. Itu jun. Itu ruh yang energi yang berubah bentuk. Itu sekilas seperti itu. Udah sekilas saja ya. Miris teman-teman. Jadi kalau roh keluar, wa'id dzalimu, wah saat dolim itu miris, meninggal dunia miris. Semoga dalam ridhonya, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya, kita bangun bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan, ilik kinelean, dan semoga semuanya kita diberi perlindungan, lancar, gangsar, sehat, ekonomi yang saat ini dalam situasi fluktuatif, semoga dapat bertahan dengan baik, teman-teman. Kemudian perilaku mandiri dan produktif, baik dalam personil di rumah lingkungannya sendiri atau dibangun secara bersama. Tetap ini dapat dibangun. Karena pada saat akan ada satu situasi, kalau bendu dan saat ini adalah masuk ke zaman kutilo, zaman karma. Ini sudah masuk zaman kutilo. Kalau ini nggak salah, bahwa Senin malam Selasa itu mulai masuk satu suro. Ini gerbang karma akan semakin, yaitu saya menggunakan bahasa karma itu hanya untuk memudahkan saja. Tapi sebenarnya hukum timbal balik
dampak keserakahan, ketamakan, orientasi kontrol kekuasaan, ini sudah saatnya akan digulingkan, diruntuhkan. Yang puncaknya nanti mulai setelah Suro, saya nggak tahu ada apa, Juli, terus Agustus, September 27 semakin besar. Yang puncaknya mungkin di 28, 29. Itu tsunami pasti terjadi, akan tetapi waktunya kapan saya nggak tahu. Tapi saya diperlihatkan bahwa random dasar dari lempeng yang terjadi penyebab dari megatrust ini sudah pada titik jenuh, tinggal balik. Ini seandainya karet sudah nggak bisa diolor lagi, ini sudah maksimal. Tapi jika ini diteruskan, maka pedot atau karetnya itu ngelendir, maka terjadilah elastisitas yang memantul, maka itu akan terjadi satu keadaan yang tidak diinginkan bagi manusia. Itu yang Romo terima, situasinya saat ini random sudah. Itu sains sekali. Situasi elastisitasnya sudah titik maksimal. Perumpamanya ya karet itu nek diolor titik mentok sudah nggak bisa ditarik lagi, maka ini tinggal nunggu pedot. Dan sekarang ini sudah menuju pedot itu. Oke. Ya tetap kita normal, informasi ini jadikan sebagai sebuah pengingatan untuk memiliki perilaku mandiri dan produktif. Ya. Tandanya biasanya di alam manusia itu akan banyak gejolak secara politik, geopolitik, sosial, itu juga karena dampak pantulan frekuensi dari keadaan bumi lempeng. Semoga kita dalam lindungannya, dalam ampunannya, terjaga semuanya, selamat semuanya, dan mendapatkan berberan berkasa pangestu Guru Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.